Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Olivia Afiga dengan NIM D602201189. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu review jurnal bertemakan Maintenance Planning and Scheduling. Judul dari jurnal tersebut adalah Analysis of Maintenance Planning and Scheduling of Plastic Packaging Production Machine Spout Product with RCM, RIM, and Preventive Maintenance Methods at PTX. Komponen dari review jurnal tersebut, kita akan membahas latar belakang dan tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kekurangan dan kelebihan, dan yang terakhir adalah rekomendasi dari jurnal tersebut. Oke, kita berawal dari latar belakang dan tujuan dari penelitian tersebut. Latar belakang dari penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya downtime mesin spot assembly di PTX yang tercatat 106 kali pada tahun 2023. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan akibat hilangnya waktu produksi. Dan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk merancang perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama, RCM atau Reliability Center Maintenance. RCM ini digunakan untuk menentukan aktivitas dari pemeliharaan. Dan pendekatan yang kedua ada RAM atau Reliability, Availability, Maintainability. Pendekatan yang kedua ini untuk menganalisis performa dari sebuah mesin. Untuk pendekatan yang terakhir, Preventive Maintenance. Preventive Maintenance ini untuk melihat efisiensi biaya yang dikeluarkan. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa macam. Macam yang pertama, pengumpulan data primer dan sekunder. Itu bisa lewat observasi, wawancara, atau bahkan mengambil dari laporan perusahaan. Metode yang kedua ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. FMEA ini digunakan untuk mengidentifikasi komponen kritis. Dan untuk metode yang ketiga, ada perhitungan MTBF dan MTTR. Untuk perhitungan MTBF dan MTTR ini akan dibahas di hasil dan pembahasan. Untuk yang keempat, ada uji distribusi keandalan dengan Anderson-Darling Test menggunakan Minitab. Dan untuk yang kelima, evaluasi reliability, maintainability, and availability. Untuk metode yang terakhir, penjadwalan dan estimasi biaya preventive maintenance. Kita mulai membahas hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Berdasarkan FML, 4 komponen utama dengan RPN atau Risk Priority Number, line feeder terletak di angka 681, gear atau transmission 608, electric sensor 440, dan pneumatik 224. Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita mulai memasuki di perhitungan MTBF dan MTTR. Di sini terdapat 4 komponen, yaitu line feeder, transmission, electric sensor, dan pneumatik. Kita mulai membahas untuk MTBF. Line feeder menghasilkan MTBF 99,6 dan transmission 164, electric sensor 154,9, pneumatik 464,8.
Untuk MTTR-nya, line feeder 1,8, transmission 3,2, electric sensor 0,8, dan pneumatiknya 1,4. Distribusi data terbaik itu diambil dari TTF atau Time to Failure menurut Anderson Darling. Ada line feeder memakai Weibull, transmission and sensor itu memakai distribusi eksponensial, dan untuk pneumatik kita memakai distribusi normal. Untuk reliability atau keandalannya dihitung untuk interval waktu 12 sampai 168 jam. Nilai reliability-nya atau sering disingkat dengan RT adalah 0,8. Nilai reliability itu bisa dikatakan adalah ambang batas dari perawatan tersebut. Electrical sensornya ada di 96 jam, transmissionnya 108 jam, line feedernya 120 jam, dan pneumatiknya 729 jam. Oke, kita lanjut ke maintainability. Menggunakan formula eksponensial, semua komponen ini memenuhi standar IFARA. Kenapa memenuhi standar IFARA? Kita lihat dari hasil maintainability ini. Semua hasil MT-nya itu melebihi dari 80%. Kita bisa mengatakan memenuhi standar jika semua hasil dari MT ini 80%. Kita lihat dari line feeder 81%, transmissionnya 82%, electrical sensornya itu 84,6, dan pneumatiknya itu 83%. Oke, kita lihat dari availability-nya. Komponennya masih sama. Ini bisa dilihat ya, hanya inherent availability yang memenuhi target. Kenapa bisa begitu? Karena melebihi 95%. Oke, kita lanjut di penjadwalan. Jadwal overhaul dan penggantian. Line feeder, repair tiap 15 hari, ganti tiap 8 minggu. Transmission repair 8 hari, ganti 9 minggu. Sensor repair 178 hari, ganti 50 minggu. Dan pneumatik repair 118 hari, ganti 33 minggu. Oke, untuk biaya penghematannya sekitar 83.881.208 dengan tingkat efisiensi biayanya ada di 51,8%. Estimasi biayanya, biaya kerusakannya sekitar 161.930.611, dan untuk biaya preventive maintenance-nya, biaya langsung ya, itu termasuk mekanik dan downtime, ada 51.595.603, terdapat komponen pendukung 26.453.800, sehingga semua total estimasi biaya ini 78.049.403. Oke, kita bisa ambil kesimpulan. Penjadwalan preventive maintenance berbasis RCM dan RAM terbukti efektif. Semua komponen utama berhasil memenuhi standar maintainability dan inherent availability. Namun, masih perlu perbaikan untuk operational availability. Implementasi preventive maintenance berpotensi menghemat biaya. Kita bisa lihat ya dari hasil pembahasan tadi. Potensi menghemat biayanya itu ada di persenan 51,8%. Itu menurut persenannya itu cukup besar. Jadi implementasi ini berpotensi menghemat biaya. Oke, kita bahas dari kekurangan dan kelebihan dari jurnal tersebut ya. Kelebihannya ada analisis kuantitatif sangat lengkap dan sistematis, menggunakan metode yang relevan dan teruji di bidang maintenance, estimasi biaya dan efisiensi memberikan dampak langsung pada profit perusahaan.
Untuk kekurangannya, estimasi biaya dan efisiensi memberikan dampak langsung pada profit perusahaan. Penjelasan tentang software simulasi atau visualisasi bisa ditingkatkan. Beberapa bagian tabel dalam FMEA agak sulit dibaca karena format yang tidak konsisten. Oke, ini rekomendasi dari jurnal tersebut. Penelitian ini bisa dijadikan model untuk perusahaan yang ingin mengurangi downtime dan biaya perawatan dengan metode RCM dan RAM ke depan. Evaluasi predictive maintenance dengan sensor IoT dan sistem SCADA atau SCADA bisa menjadi pengembangan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.